Adam difitnah mewariskan dosa, Yesus difitnah mati terkutuk. Kalian ini sebenarnya apa? Anak Adam atau anak setan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, ini pertanyaannya memang agak berat ketika ditanya oleh kita kepada saudara Kristen. Yang dianggap Yesus oleh Markus di sini itu menampakkan diri dalam rupa lain, ini rupa siapa kan gitu ya. Artinya bahwa ketika Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahum, melainkan dinampakkan bagi mereka bahwa yang mereka salib itu adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Artinya bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Markus 16:12, orang yang kemudian keluar dari kubur menampakkan diri dalam rupa yang lain, bukan dalam rupa Yesus. Coba ditanya kepada saudara kita Kristen yang ada di sini. Menurut Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa Yesus atau rupa yang lain? Atau pertanyaan sederhananya adalah, apakah yang nampak kepada murid itu adalah rupa yang bukan rupa Yesus? Dah selesai di situ. Kalau orang Kristen ini mau jujur, apakah yang nampak kepada murid ini adalah rupa yang bukan Yesus? Silakan Anda jawab berdasarkan Markus 16:12. Artinya memang dari sejak Yohanes 18:5, ketika Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, penyesat ini berkata, akulah dia. Itu awalnya tuh. Awalnya Yesus memperingati muridnya tentang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini orang kenapa pada berguguran ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menghilang. Salah sendiri, laki daftar poluan, hancurlah. Jadi itu teman-teman patut kita pertanyakan, bukan kita menyimpulkan. Karena Al-Quran datang adalah untuk menegur mereka, orang-orang terdahulu yang menyelewengkan kemudian ajaran nabi-nabi. Al-Quran datang meluruskan. Nah, tanya pada mereka, yang nampak kepada murid itu dalam rupa siapa? Apakah rupa Yesus atau rupa yang lain? Nah, kalau mau jujur pasti mereka akan mengatakan rupa yang lain. Udah berarti bukan Yesus kan gitu. Sederhana bukan? Kalau dia maksa itu Yesus, dari mana Anda tahu? Ya nampak rupa lain. Saya mau menjawab pertanyaan tadi dulu ya sebentar. Karena baterai saya juga udah mau habis. Itu kan yang mengenai Lukas 22 ayat 9. Berarti Dinda Gufor yang masuk. Silakan Dinda. Ya, siap. Lukas 22 ayat 69 itu ya dalam KJV buku ya Alkitab yang ada. Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. Jadi will sit, akan duduk ya, bukan sudah. Jadi kalau kamu bacanya yang di mana? Di Lukas 22 nomor berapa? Lukas 22 nomor berapa? 69. Coba. Hereafter the Son of Man will sit. Jadi Will akan, sit? Ya, will sit akan. Ya udah. Mana nanti tunjukkan ya KJV ya. KJV ya. KJV ya. KJV. Nih KJV nih. King James. Ini saya ada bukunya loh, bukannya ya, dari Google nanti buka aja. apa. Nanti buka. Kalau dibesarin host. Kalau di sini nggak ada willnya. Kalau di sini nggak ada will nih, ya. Mana? Son of Man sit on the right. Mana willnya? Shall itu kan juga akan. Shall Mana? itu dalam bahasa Inggris itu shall. Shall the son
of Setelah man itu sit on the right. akanlah. Mana coba tunjukkan aja datamu. Datamu tunjukkan aja. Yeah. Silakan. Kalau di sini Kan nggak ada saya will tadi nih. udah bilang hereafter the son of man will sit on Mana the ada right will? hand. Di sini nggak ada will nih loh. Lihat. Ya itu Ada nggak? KJV kamu itu beda. Loh, Itu Alkitab makanya Sabda ya? ketika kamu Saya KJV-nya bilang buku. beda, ya makanya Buku. ketika kamu bilang beda, silakan tunjukkan datamu. Ya itu tergantung terjemahannya. Kalau terjemahannya salah ya bisa terjadi. Yang benar ya will sit. Berarti Kalau memang shall revisi itu ya. dalam bahasa Inggris itu shall itu akan. Berarti memang revisi ya. Shall itu akan ya dalam bahasa Inggris. Ya sudah. Shall. Ya udah. I Kalau shall kalau come kamu to you. menggunakan kalau kamu menggunakan Habis itu shall kan, pakai terjemahan shall. yang berbeda. Kalau di sini Bukan KJV itu terjemahan tidak ada berbeda, will-nya mereka ya. itu Di sini cara tidak ada menguraikan will-nya. katanya berbeda, tapi maknanya sama. Apa Kan maknanya? setiap orang dengan tujuan yang sama itu ya memiliki kalimat yang berbeda. Oke. Kalau bahasa Inggris kan jelas shall, after gitu. Oke, kita Biasanya itu kita fokus ke inversion. duduknya ya. Kita Kata fokus ke bahasanya inversion. ya, kita fokus ke duduknya ya. Kita fokus ke duduk ya. Nih. Di mana? Di mana ada akan? Shall itu juga berarti akan. Di mana ada Dan akan? lebih bersifat formal. Di mana ada akan? Sitting tuh, sitting. Sit. To sit down. To sit down bahasa Inggris kan itu kata kerja. Di sini semua Loh, kata kerja. iya, Kalau memang will duduk itu kata kerja. Yang itu kan masalah kalau will itu sudah duduk. verb auxiliary. Yang masalah Kata itu bantu. sudah duduk di kamu sebelah nggak kanan. ngerti lagi bahasa Inggris. Baik. Kamu nanti cek ya. Shall itu kan akan juga, tapi lebih bersifat formal. Aduh, inilah kalau Apaan ya asal jawab nih? LAI betul-betul menyesatkan ya. Waduh, Ini kamu gimana? nanti cek lagi dalam bahasa Inggris itu shall itu bersifat formal untuk akan. Will juga will apalagi itu auxiliary kata bantu. verb kata bantu. 2521 kita buka Modal. ya 2521 ya. Nih 2521 di sini adalah duduk dan sitting di sini sitting nih. Tidak ada akan duduk. Will be sitting tuh bisa juga. Aduh, iyalah. Grammar bahasa Udah, Inggris terserah itu lah. banyak. Udah Ada terserah kalau future, kamu udah simple future, ada nabrak. simple Kalau kamu udah nabrak future dan continuous. membeda-bedakan ini yang ini akan, yang ini sudah, yang ini apa, itu udah terserah kalian lah jadi sudah terjemahkannya lah. selesai ya itu akan. Jadi Ya kamu terserah lah. Ya melihat nanti walaupun terjemahan kalau yang sudah kalau itu kita salah. teruskan gini. Walaupun Ya, nanti kalau sudah kita selesai teruskan, kamu kan ya untuk walaupun ayat nanti ini. kalau kita teruskan akan kamu akan kena ya. Ya Kenapa? Saya sudah jelaskan itu akan. Jadi Yesus itu adalah satu, tidak dua, ya kan? Dia akan. ya udah ya Belum udah. Ya. terjadi akan Iya, itu iya. setelah dia Ya udah. bangkit Iya, iya. dan menampakkan diri Iya, kemudian iya, berangkat ke iya. surga. Iya, oke. iya, iya, Aku udah terserah. puas jawabannya nih. Ya, oke terserah. Silahkan Oke. sekarang tanggapi Nah, saya Markus sebenarnya gini ya, Markus banyak 16 sama typingnya. Gerunda tuh. Saya tuh sebenarnya gini, sebentar ya, saya kan baterainya nggak cukup, lagian saya tuh di depan. Pukul lari kau. Pukul lari. Saya ngalah ini Iya, karena ada nanti saya Gerunda. juga bisa Udah. balik lagi, nggak semuanya bisa satu hari. Oke, Lagian silakan kan Gerunda. udah malam. Masuk Gerunda. Jadi saya ingin Paulus sebentar ya. Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain yang diberitakan oleh rasul lain selain dirinya. Jadi ada rasul selain Yesus, selain Paulus yang memberitakan tentang Yesus lain. Jadi kita tidak bisa memungkiri itu. Kenapa? Karena Yesus juga mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Kan gitu. Berarti ada Yesus lain yang memakai nama dia, kan gitu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Yesus palsu. Jadi itu bukan materi di situ lagi yang harusnya diperbincangkan. Yang harusnya diperbincangkan adalah kenapa Kristen ini, mohon maaf, kenapa Kristen ini pingin kali Yesus yang mati. Kenapa? Apa motivasi Kristen untuk membunuh anak orang? Bukankah itu keinginan iblis?
Yang setahu aku nih Guru, enggak. Sebab dia orang mau jadikan dia Tuhan. Enggak ada Tuhan kalau Yesus sudah mati. Itu yang aku tahu sih. Nggak motivasinya apa gitu loh? Kenapa maksa kalian orang harus mati sampai membawa dalil-dalil, mencari dalil-dalil kematian Yesus? Ngapain coba? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa? Apa fungsinya dia mati gitu loh? Fungsinya dia mati itu apa? Tujuannya mati? Apa tujuannya? Apa keuntungannya? Kalau orang benar mati, siapa yang diuntungkan? Iblis untung nggak kalau Yesus yang mati? Itu loh. Ini pertanyaan harus dijawab. Kenapa Kristen pingin kali Yesus itu mati? Iblis beberapa kali mencobai Yesus. Tujuannya untuk membunuh Yesus. Pernah membawanya ke padang gurun, jurang, kemudian ke bumbungan bait suci. Acap kali. Kemudian mau ditangkap lagi, disalibkan lagi. Kenapa pingin kali membunuh Yesus? Iblis ini. Lalu Kristen kenapa juga ikut-ikutan pingin kali Yesus mati? Apa motivasinya? Keuntungannya Yesus mati itu apa? Emang pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus boleh membunuh Yesus memang? Ini pertanyaan serius. Emang boleh membunuh Yesus menurut Bapak? Inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan, bunuhlah dia gitu. Kenapa Kristen? Iya, kenapa Kristen pingin kali? Memang Yesus itu sudah dinubuatkan harus mati sebagai penebus. Di mana? Siapa yang menubuatkan? Nubuatan itu ada di Yesaya 5. Aduh, itu kitabnya. Ada di Itu kitabnya. Mazmur pasal 22. Ya, itu aku bilang tadi, Mbak. Kenapa Bagaimana Kristen ini cara Yesus mati? selalu mencari dalil? Kristen selalu mencari dalil-dalil untuk membunuh Yesus. Mbak tahu nggak apa latar belakang kemudian Yesus itu ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri? Anda tahu motivasinya? Saudara-saudaranya domba Iya. sesat Israel. Kalau Iya. saudara-saudaranya itu Yusuf yang mau dibunuh. Enggak, maksud Kalau saya Yesus- sebangsanya bukan dari Ya, kalangan domba luar. sesat Israel itu imam-imam kepala tua-tua dan imam-imam Oke. kepala. Oke, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kitab itu kira-kira paham mana kemudian antara Anda dengan mereka orang ahli kitab ini, termasuk Imam Kayafas? Nah, saya ini baterai ada 5%, nanti tahu apa? Juga nggak bisa ngomong di dalam rumah, ada yang Tahu nggak keluar. ketika Kayafas kemudian bernubuat bukan dari dirinya sendiri? Kayafas. Kayafas kan bernubuat. salah satu imam ya. Iya, bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat. Lalu dari mana kalau seorang imam bernubuat itu, dari mana nubuatannya? Dari Tuhan. Apa nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Agar apa? Agar bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu tujuannya, itu alasannya. Kenapa Yesus dibunuh? Nggak ada alasan dosa-dosa. Muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini pingin kali? Ini pertanyaan, kenapa Kristen ini mau kali Yesus itu mati? Sama seperti iblis, iblis mau kali Yesus itu mati. Kenapa Karena sudah Kristen? dinubuatkan. Oh, Di mana? Di mana? sudah. Yang tahu itu nubuatan, cuman imam kepala, imam orang Farisi, mahkamah agama, dia yang punya kitab. Anda orang luar masuk ke dalam agama orang, kenapa Anda yang meramalkan? Kenapa Anda yang cocok-cocokkan? Itu kan kitabnya Yahudi. Dan Ini. Anda harus tahu, dari sejak bayi Yesus itu memang harus dibunuh. Sudah mau dibunuh sama orang-orang Iya, itu. Herodes mengejar-ngejar Yesus. Apa alasannya Herodes membunuh Yesus? Karena Dia takut kalau Yesus itu akan menjadi raja menggantikan dia. Nah, kenapa bukan karena dosa waris? Gini, Yesus Apa? itu lahir itu merupakan ancaman. Iya, bagi tahu, beberapa itu tahu. pihak. Itu Bagi tahu. Beberapa pihak. Nah, itu tahu. Terus kenapa larinya ke dosa waris?
Karena untuk Karena? menebus Ya, dosa kenapa waris lari ke itu, situ? Tadi udah Yesus Pak. itu Tadi sudah benar. ya Tadi sudah benar. orang yang mati di tiang salib Kata siapa? itu di Ulangan 22 ya kan? Ulang Kalau 21. orang- Ulangan 21 dan juga Siapa yang dikutuk di situ? Yang dikutuk di situ siapa? Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi Yesus memang itu menjadi Terkutuk. terkutuk karena menggantikan posisi manusia. Posisi manusia yang itu mana? Terkutuk. Manusia yang mana? Manusia itu Mana? Adam, Siapa? Hawa dan juga keturunannya. Kenapa ke Adam Kan Hawa? sudah didiskusikan waktu itu di Kejadian 3 ayat 17 kan? Nggak bisa dong. Kenapa dosa Adam? Manusia itu mati. Kenapa dosa Dari debu Adam menjadi ditebus debu. sama orang lain? Ya, Kenapa? karena dia sebagai keturunan Adam Hawa itu semua manusia. Ini Imbas ada. itu sekali lagi seperti diskusi dulu. Ini Kamu kenapa? tetap membawakan masalah Ini kenapa? Ini pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan iblis itu satu paket? Adam lagi dituduh, difitnah. Habis itu cucunya Yesus difitnah lagi. Adam difitnah mewariskan dosa, Yesus difitnah mati terkutuk. Kalian ini sebenarnya apa? Anak Adam atau anak setan? Saya bertanya. Ini iblis itu memang ingin melihat Yesus menderita. Nah, Tapi terus memang kenapa Kristen penderitaan juga Yesus mau? Sudah dinubuatkan. Kenapa Sudah juga dinubuatkan. kalian seperti iblis? Bukannya Kenapa? mau, tapi karena sudah dinubuatkan. Nah, kita itu harus judul. menerima nubuatan dan Itu pengharapannya. judul. Lah yang punya kitab aja tidak menemukan nubuat itu, malah bikin nubuat sendiri. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya mereka yang tahu tentang kitab mereka tidak menemukan nubuatan itu, malah bikin nubuat sendiri. Dan nubuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa atau dari iblis. Kita nggak tahu, tapi dalilnya kan jelas begitu. Tahun itu juga imam kepala, imam besar Kayafas bernubuat. Itu bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk siapa? Menurut nubuat Kayafas. Oh, kalau Kayafas saya kurang jelas. Bisa Kayafas. Menurut imam kepala Mahkamah Agama, disetujui orang-orang Farisi, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh dalilnya. Maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu karena unsur politik. Mereka tidak ingin kemudian ada orang sakti hidup di tengah-tengah mereka. Karena kalau ada orang sakti yang hidup di tengah-tengah mereka, maka Romawi akan datang membasmi mereka semua, merampas kerajaan mereka, bangsa mereka. Itu alasannya. Jelasannya ya. Ratusan tahun kemudian di daerah yang jauh dari tempat Yesus muncul agama Anda, mengusung cerita yang berbeda. Di TKP ceritanya beda, di keyakinan Anda ceritanya beda. Muncul pertanyaan, kenapa iblis dan Anda sama-sama menginginkan Yesus mati? Kenapa? Kata iblis, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Kata Kristen, kamu harus disalib karena ada tertulis. Kok mirip? Begini, iblis itu dan manusia memiliki keinginan berbeda. Kalau iblis Mana ada? memang Kalau ingin iblis Yesus dengan manusia menderita. berbeda. Tapi kalau Anda dengan iblis kok nggak berbeda? Tapi manusia ini menyetujui penggenapan dari nubuatan, bukannya ingin Nah, Yesus itu menderita. lagi. Tapi itu adalah jalan. Itu bukan itu yang cuman saya bisa judul. beritahu. Kata iblis ada nubuatan tentang engkau. Kata Kristen ada nubuatan tentang engkau. Kok sama-sama?
Kok mirip? Sama-sama ingin membunuh Yesus. Anda mau Yesus mati, kok sama ya? Kenapa? Karena Kok sudah misi? dinubuatkan dan Yesus Nah, harus iblis mati juga sebagai mengatakan korban itu. tebusan. Iblis juga Tidak. mengatakan itu. Iblis juga tidak bisa apa-apa kalau Bapak di sorga yang merencanakan dan menubuatkan. Ya, itu kan tuduhan Anda. Bapak yang merencanakan itu kan tuduhan, fitnah. Tadi fitnah Adam, fitnah Ya, Yesus, itu sekarang fitnah ada Tuhan lagi. ayatnya. Mana ayatnya? Menubuatkan untuk Mana mati. dalilnya? Saya Mana? harus cari dulu ya. Nah, cari 2 tahun. Kalau ini mungkin baterainya udah mau habis. Nah, dari tadi 5% terus. Ya. Terus? Pertanyaan saya belum dijawab loh. Kenapa saudara sebagai Kristen ingin Yesus mati sebagaimana iblis ingin Yesus mati? Kok kalian jadi musuhnya? Kalian memusuhi Yesus. Bukannya mengasihinya, malah ingin membunuhnya. Oi! Pertanyaan saya kenapa? Mending bunuh nyamuk, bunuh cicak, bunuh biawak, bunuh babi, daripada bunuh Tuhan. Ini mah bukan 5 watt lagi HP-nya, 5%. Otaknya yang soal. Halo. Halo ya, selamat malam Bang El Halo Doni. Juma. Muslim Ya. Kristen Bang? Kristen. Oke, bentar Bang ya. Bang Mr. Dar. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam Kristen juga Bang ya. Iya, Kristen. Oke, simak dulu Bang. Halo Juma. Halo juga. Ya, siapa yang mau naik duluan ini? Dua-duanya juga bersamaan boleh. Mr. Dar, siap? Halo? Halo, Mr. Dar. Dibuka mute-nya, Mr. Dar. Atau Eldo dulu ya? Mr. Dar Halo? 5. Oke, siap. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas, Juma? Itu ada temanya. Konten penyembah Theos. Iya. Tanggapi. Jadi maksud dari tema ini apa? Bertanya, ini pertanyaan Bang. Kita tamu di sini disuruh tuan rumah untuk menjawab pertanyaan. Apakah oten penyembah Theos Apakah oten penyembah Theos? Iya, Theos itu apa? Theos sembahannya kalian? Artinya apa? Theos itu dewa yang kemudian oleh LAI dibalut dengan kata Allah, gitu ya. Allah. Silakan ditanggapi. Theos itu dewa. Kata LAI Allah. Iya. Dibalut, ditutupin Theosnya jadi Allah. Nah, jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya saudara nyembah dewa. Yang saya sembah dewa ini dewa mana? Agnostos Theos. Kalau Yesus ini oleh golongan Epicurus dan orang-orang Stoa, ketika mereka bersoal jawab di dalam kisah para pewarta 17 nomor 18. Di mana kisah para warta? Kisah para pewarta Bang, bab 17 nomor 18. Pewarta ini di mana judulnya? Kisah para pewarta. Di Alkitab, di Al-Qur'anmu atau di mana? Yang Anda sebut KPR itu memang apa?
Yang mewartakan kalian itu, Bible itu kan mereka kan ya? Di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta. Lalu kisah para siapa? Yang di Bible saya tidak ada, di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta, cuma. Lalu kisah para siapa? Kisah para banget. Perlu diinjili ini Gerunda. Dari yang kau bilang itu kan udah kau bilang nggak ada. Lah, kan saya sudah bilang kisah para pewarta yang mewartakan Bible. Kisah para rasul. Nah itu itu milik kalian Al-Quran. bungkus lagi dengan kata rasul. Selalu membungkus diri. Inilah yang dinubuatkan serigala berbulu jangkrik, kata Yesus. Pewarta dibalut lagi menjadi rasul. Apa tujuannya coba kayak gitu? So Ya, Islam udah. banget. Begini saja, artinya rasul itu apa? Artinya rasul itu apa? Bukan artinya rasul itu apa? Rasul itu Tidak, gelar. saya tanya kau arti rasul itu kau tahu? Rasul itu gelar seorang nabi yang diutus oleh Allah. Matilah kita. Nah, Gelar makanya. nabi. Kau tahu nggak arti nabi sama rasul? Tahu lah. Tahu nggak? Nabi sama rasul itu tahu nggak kau? Tahu. Nabi itu apa? Nabi penerima firman. Nabi penerima firman. Jadi rasul itu Rasul penyampai firman kepada umatnya. arti penyampai itu apa? Arti penyampai pewarta. Ya terus kenapa kau komplain? Itulah kau. Kenapa kau komplain? Kau bungkus kitabmu dengan kata rasul, tanda bagus bang. Orang yang suka nyamar-nyamar, orang yang suka nutupin aslinya, menampakkan yang palsu-palsu, emang bagus. Di mana menunjukkan yang palsunya? Anda yang bermasalah kan? Bukan saya. Saya mengatakan kisah para pewarta. Anda protes. Ujung-ujungnya Anda ngaku juga. Nah, Ya sudah, tadi kan udah ku apakan sama udah ku klarifikasikan sama kan? nggak sama. Rasul itu julukan seorang nabi yang menerima firman dari Allah. Lukas menerima firman dari Allah. Disitulah kesalahan. Disitulah errornya. Karena telur ayam kau bilang telur naga, memang susah. Kucing kau bilang gajah. Salah Jadi itu. Nabi itu bisa dibilangkan rasul nggak? Bisa bila mana Nabi itu mengemban tugas untuk menyampaikan firman yang diterimanya untuk umatnya. Baru naik, kemudian pangkatnya menjadi rasul. Kalau firman itu hanya untuk dirinya sendiri, maka itu hanya disebut Nabi. Ketika Nabi ini diperintahkan melanjutkan misi wahyu itu, firman itu untuk orang lain, maka disebut rasul. Nah sedangkan Lukas bukan Nabi. Kenapa pula kau sebut rasul? Nabi aja kagak, apalagi rasul. Ini saudara Kristen harus paham itu, ya. Kalau ketika Jadi Lukas itu bukan rasul bukan karena dia bukan nabi, karena dia bukan nabi. ya. Kau yang mengatakan. Oke, kalau begitu Lukas nabi. Jadi Nah, kan pusing kan? jikalau apa yang tunggu Pusing. sebentar. Jikalau apa yang yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang kupercayain yang di dalam Lukas tidak dipercayain, berarti kau tidak mempercayainya. Apanya yang saya tidak percaya? Apa yang dikatakan Lukas? Ya, saya percaya itu adalah berita dari wartawan. Kenapa pula? Lukas itu murid Yesus. Nah, ini rusak ini. Sudah Ya, bukan saat. Kau yang mengatakan rusak.
Kita Sudah di bukan sini. saatnya, sudah bukan Disinilah saatnya, kita harus saudaraku. berpikir yang tajam. Saudaraku, Apa yang rusak? Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Yesus memilih Lukas? Sudah bukan saatnya. Jangan karena Anda merasa itu kitab Anda sampai Anda mau bodoh-bodohi orang lain. Janganlah. Kita juga belajar Bible kok. 12 orang itu siapa saja muridnya itu? Itu pula yang kupertanyakan. Nggak usah terlalu persulit diri. Ini tema nih, Oten, penyembah Theos. Ngapain kau takut mau menyebutkannya semua? Karena Berarti tidak ada kan nama kau- Lukas di situ. Kau mengetahui. Cak Ayu. Tapi sama dengan kau mempengaruhi orang banyak. Ih, memang ada 12 nama itu, ada Lukas di dalamnya rupanya. Tuh telingamu dijewer tuh sama istri. Jadi nggak ada itu yang namanya Lukas. Enggak ada, paman. Lukas itu asistennya Paulus. Oh, berarti dari Injil Lukas itu tidak benar, begitu maksudmu? Itu benar catatan pewarta. Anda yang mengatakan tidak benar. Gimana sih? Dari situ sudah terlihat kalau kau bilang itu. Apa? Tadi tidak ada. Aku katakan apa yang dikatakan Injil Lukas itu tidak benar kau katakan. Kata siapa? Kata siapa? Tidak benar. Anda kan yang mengatakan itu. Oh, berarti yang dikatakan di Injil Lukas itu benar. Benar-benar adalah catatan pewarta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Benar-benar apa yang dicatatkan kepada apa yang dicatatkan pewarta Iya, itu adalah kitab saya benar-benar benar. catatan Apa yang catatan saya pewarta ini yang di dalam bahasa diterjemahkan Indonesia yang saya mengerti. Berarti dalam bahasa benar, Indonesia. benar. Iya, berarti Benar benar. sebagai catatan pewarta. Iya, berarti benar. Benar sebagai catatan Iya, berarti pewarta. benar. Tidak benar sebagai kodok hamil, tapi benar sebagai catatan pewarta. Masih kurang. Berarti benar kan? Benar catatan pewarta. Iya, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu benar. Benar sebagai catatan pewarta. Benar mereka bahwasanya murid Yesus kan? Itu mulai nipu lagi cara Paulus ini. Nah, kau Murid tidak Paulus. berani, kau tidak berani. Ya bagaimana mungkin saya mengatakan murid, dijebak mengatakan murid, sementara saya bukan Oten. Lucu. Saya bukan Oten yang harus menipu diri sendiri. Jelas-jelas Di mana? Lukas ini bukan Di- murid di mana? Yesus. Di mana Di mana? Lukas? Di mana Lukas jadi murid Yesus? Kapan? Di mana Kristen itu pernah menipu? Lah ini barusan Anda lakukan. Anda sadar? Berarti kan itu kan sudah saya katakan di dalam Injil. Matius, Sebut Injil lagi. Lukas, dan Yohanes. Serba penipuan kan. Injil, Alkitab, Rasul. Kenapa nggak mau bahasa dipopulerkan supaya apa ya? Supaya Kristiani itu muncul sebagaimana Kristen sumbernya. Kenapa harus masuk ke ranah-ranah Islam? Injil, Alkitab, Rasul, Nabi. Kenapa harus kayak Nah, gitu, Bang? Islam. Kalau saya tanya kau, kau bilang kami masuk ke dalam ranah Islam. Ya itu Kau punya buktinya. kitab Injil enggak? Kutanya kau. Injil Kau punya kitab Injil enggak? itu Bani Israel yang punya. Kenapa kau tanya lagi saya? Saya bukan Kristen yang Bani suka Israel mengklaim kau punya bilang. orang. Kalau kau bilang kitab Israel, kutanya, kau punya surat catatannya Injil itu enggak? Loh, itu bukan kitabku. Aku bukan tukang klaim kayak kalian. Berarti kau enggak punya Injil. Lah, memang aku bukan punya Injil, tuyul. Injil itu kitabnya Yahudi, Bani Israel. Iya, berarti kitabmu enggak ada kitab Injil. Nggak ada kitabku Al-Quran. Oh iya. Ya iyalah. Syukran.
Akhi Indra Kurniawan, Oke. Masya Allah. Sekarang ku tanya samamu. Kalau yang berbicara di kitab Quran itu, siapa di situ yang menuliskan kitab Quran itu? Yang menulis sahabat Rasulullah. Usul Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku, 4 sahabatku. Ada nggak di situ di Al-Quran itu campur tangan manusia? Campur tangan manusia pada saat penulisan? Bukan saat penulisan, yang tertulis di situ. Campur tangan manusia. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Yang tertulis di dalam Quran itu ada nggak campur tangan manusia? Manusia yang diceritakan di dalam. Ada malaikat, ada jin, ada Yang saya tanya, neraka. itu firman Tuhan. Oh, Atau susah kali. tidak? Kau bertanya aja susah, minta ampun. Gimana menjawab? Apa pertanyaannya? Itu yang dituliskan situ perkataan Tuhan. Oh iya, perkataan Tidak. Tuhan. Perkataan Tuhan lah. Semua itu perkataan Tuhan. Yes, semuanya perkataan Tuhan. Di mana perkataan Tuhan? Coba tunjukkan. Bisa nggak Semuanya, semuanya. Semua dalam Al-Quran itu perkataan Tuhan. Semuanya. Iya, Semua perkataan Tuhan. yes. Jadi Tuhan itu menyatakan kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Kok lari-lari kepada Roh Kudus? Roh Kudus itu apa Roh Kudus? Jangan kau bilang Roh Kudus. Yang kutanya pernyataan Tuhan itu Sakit kau ini. Kau bertanya tentang imanku, saya jawab, kau nangis. Memang Jangan Roh kau Kudus. bilang Roh Kudus. Lalu? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu penyampai wahyu kepada para nabi. Siapa Roh Kudusnya di situ? Roh Kudus itu disebut sebagai malaikat Jibril dalam Al-Quran. Malaikat Jibril. Ya, Jadi malaikat itu adalah roh yang kudus. iya. Siapa lagi? Kau pikir Tuhan? Makanya jangan ambil istilah Quran. Kau itu mengenal Roh Kudus itu karena dari Quran. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada Roh Kudus di Bible kau itu. Tahu nggak kau arti Roh Kudus itu apa? Taulah. Apa? Roh suci. Roh suci. Iya. Roh yang suci. Iya, pintar. Oke. Roh Kudus tadi kau bilang roh suci. Sementara kau katakan tadi malaikat. Malaikat itu berarti roh Malaikat. yang suci. Iya dong. Gimana sih orang ini? Hah? Iya. Dan tidak bisa Ini bertanya aja sulitnya minta ampun. Saya tanya samamu, Roh Ya Kudus kan saya itu menjawab roh yang dari suci tadi. dan tidak bisa menyala atau tidak? Dia Apa? tidak bisa melenceng atau tidak? Yang saya tanya samamu, Roh Kudus itu kau bilang tadi roh suci. Dia Ya. bisa melenceng apa enggak? Kalau Malaikat itu bisa melenceng atau tidak? kalau Roh Kudus tidak Roh bisa. Kudus itu tadi kau Bisa. coba buka. Coba buka. Apanya? Coba buka Al-Hijr ayat 6. Orang-orang kafir di sana diceritakan kenapa? Kok orang-orang kafir? Iya. Biar dapat ini. Coba buka. Nggak berani kau buka. Bukalah. Orang kafir, orang-orang Kok nggak kafir berani yang kau bercerita. bukalah, gitu. bukalah. Kok nggak berani kau buka? Iya, wakalu. Nah, kalau nggak berani kau buka, berarti sama dengan kau pengecut. Iya kan aku sudah baca, jangan Coba kau tergesa-gesa. buka, udah aku bilang, coba kau buka Al-Hijr Sudah ayat jangan 6. maksa, Coba kita kau sudah buka. hafal. Waduh, itu orang-orang kafir yang berbicara. Orang Kalau kafir nggak yang berani, menuduh. berarti kau pengecut. Enggak, soalnya tadi dia bilang tadi itu semuanya firman Tuhan. Coba kau buka. Iya, Adakah malaikat itu bisa melenceng atau tidak? Coba kau buka Al-Hijr ayat tidak, 6. tidak. Wakalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi zikru innaka lamajnun. Maka mereka berkata kepada tentang Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
Itu ucapan orang-orang kafir yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang kafir menuduh nabiku gila. Memang hampir seluruh nabi dikatain gitu. Bisa dibaca nggak itu dari awal itu sampai ke situ? Bisa. Sama seperti di Markus 3 nomor 21. Nyambung nggak dia? Enggak, nyambung nggak dia? Nyambung nggak dia dari awal itu tadi Al-Hijr ayat 1 sampai 6? Nyambung nggak dia? Nyambung lah. Kenapa tidak? Itu kan satu surah. Kan kau bilang kayak gitu. Ayat per ayat itu kan ada istilahnya. Kita ini udah berbeda. Terus kenapa pula kau yang Bukan jangan kenapa kau bilang itu tadi. ini kamu permasalahkan apa? Kamu permasalahkan apa? Kamu nggak jelas kau. Di situ Jelas. Kau yang nggak jelas. orang kafir menuduh nabiku gila. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menuduhnya gila. Dari awal itu Gak nyambung ini teman-teman, gak nyambung. Gak nyambung orang ini. Pusing aku dengar. Tadi kau itu permantuan kepada Roh Kudus kau bilang. Iya kan udah aku bilang Jadi sama. Al-Quran itu pernyataan permantuan itu kepada Roh Kudus itu semua begitu. Iya. Nabi Muhammad diceritakan kemudian oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia bahwa orang-orang kafir pada zaman itu menganggap Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh ya. Sama seperti Paulus menganggap Yesus terkutuk. Dan Markus 3:21 keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Masih bagus nabiku, yang menuduhnya gila adalah musuhnya. Lah kalau Yesus yang menuduhnya gila keluarganya. Markus 3 nomor 21, izin ya kita baca. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Tuh dalilnya kitabmu. Kau baca, kalian jangan mute. Kalau main mute cuman sebatas itu kalian semua ini. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, Bukan, tadi kita belum mereka selesai. datang hendak mengambil Yesus. Sebab gantian kata makanya. mereka, Yesus tidak waras lagi. Kita belum selesai. Belum sebatas mute aja kalian. Aduh. Waktu kaum kecil lah keluarga kamu. Yesus mendengarkan Cuman hal sebatas itu, Kamilian. keluarga Wih. Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras Alkitab lagi. itu kau baca dia runut. Coba gantian, nanti tanggapi. Biar tidak saling tumpang tindih. Waduh, demi dulu lah. Silakan Gurunda. Markus Tadi aku 3:21. Iya. Waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Masa kamu nggak malu sih diulang-ulang? Kamu nggak malu? Kecil kamu, kecil problem kamu. Gurunda ulang, Gurunda, saya kurang jelas, Gurunda, coba. Sebentar lagi kalau gitu. Iman Ya, ulang. Markus 3 nomor 21. Nggak bisa Waktu kalian. kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. kalian Sebab menggugurkan kata iman keluarga Kristen Yesus, kalau Yesus ini tidak waras berat. lagi. Kalau semua baca Alkitab bahaya. Bisa, waduh. Itu kan tertulis kayak gitu. Markus yang mengatakan itu, Bang. Coba diulang lagi, Gurunda, kurang jelas, Gurunda. Aduh, nggak jelas. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Keluarganya yang mengatakan itu, Bang, bukan aku. Sekali lagi, Gurunda. Aduh, kurang jelas, Gurunda. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Tapi ada keanehan di sini Gurunda. Ya, Keluarganya bilang dia gila, kenapa Kristen bilang dia Tuhan itu? nah itu dia makanya.
Makanya, tapi ini kan ku bilang tadi ini hasil dari pewarta, bukan firman Tuhan. Pewarta yang mengatakan ini. Udah, cuman sebatas itu aja yang kalian tahu. Terus? Udah. Kan cuma segitu di Bibelnya, masih kita mau tambah-tambah kan nggak bagus. Itu aja yang kalian tahu. Ya coba tanggapi. Tergantung kau mau bahas apa. Kalau bertanya udah, aja cuman tanya sebatas itu aja yang kalian tahu. Coba dibantah, kalau Anda punya data bantah. Biar diskusinya lancar lah, Jangan berjalan. cengeng lah, masa. Tadi muter-muter terus nggak ada data. bertanya aja susah. Udah dapat dibantah Ustaz, udah Tuhan gila di situ kok. Mutar-mutar di mana kalian bilang? Aduh, cuman sebatas itu aja cuma. Hah? Apa yang mau ditentang dengan Bang Juma? Ayo. Mau ngangkat tema apa? Mau ngangkat tema Bisa apa? kau mengapakan orang, memualafkan orang kalau kayak gitu cuma. Kenyataannya tiap malam Bang Juma memualafkan orang tiap malam. Karena ada 21 keluarga. Di TV tiap malam itu udah berapa Di mana di TV? Waduh. Gak pernah ku tengok ada di TV mau. di TV tiap malam itu berapa yang Ini naik? jurus Paulus lagi, jurus Takia lagi. Berapa banyak udah yang Anda bisa berdiskusi dengan baik. Kalau nggak bisa berdiskusi dengan baik, biar saya gantikan, biar saya turunkan, ganti dengan teman Kristen yang lain. Dia bertanya aja sulit. Bagaimana mau menjawab? udah cuman sebatas itu aja kan. Aduh, dari tadi itu saja sebatas itu. Sudah saya turunkan. Silakan, Bang Ya Mister. karena ilmunya cuma sebatas itu, jadi bisa ngomong cuma sebatas itu. Dari tadi sebatas itu. Cuma itu aja yang dibahas kan. Suruh angkat tema nggak mau. Waduh. Aduh, Bang Mister Dar, selamat malam, Mister Dar. Selamat pagi, sudah pagi sekarang. Dibuka mailnya, Bang Mister Dar. Mister Dar. Bang Andi, Assalamualaikum Bang Andi. Bang Indra, semuanya udah tidur kah? Misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Alhamdulillah. Yang kita heran itu kenapa teman-teman kita ini pingin kali kemudian Yesus itu mati. Kenapa gitu loh. Begitu juga dengan Herodes, pingin kali Yesus mati. Iblis pingin kali Yesus mati. Kenapa ya? Sementara Yesus ketika di dalam Yohanes 8 dikatakan ada dari orang-orang yang ingin membunuhnya, dia katakan, kau ingin membunuhku karena iblislah bapakmu. Nah, kenapa saudara-saudara kita ini pingin kali Yesus mati gitu loh. Padahal kalau mereka menjawab untuk nebus dosa, oke, dosamu udah ditebus dengan kematiannya Yesus. Sekarang kalau kamu berdosa lagi, gimana cara menghapusnya? Jawabannya mereka apa? Bertobat katanya. Bertobat. Nah sekarang kalau misalnya Yesus itu tidak menebus dosa kalian, terus kalian bertobat, Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni enggak? Bingung. Ada tamu Nikodemus nih. Ada tamu Bang Juma. Tapi sebelum ke tamu boleh saya bertanya Bang Juma Boleh. supaya Barusan main kuis di sana di Komal situ luar sana. Iya, dapat 2 kali juara 1 saya. Juara duanya sekali. Iya, ngisi kuis itu. Ada nggak hadiahnya flex sepeda bang? Enggak sih, itu kan bukan yang ngarepin koin ya. Mereka ngerti kok saya datang itu bukan ngarepin koin. Tapi gift. Cuma ngisi. Ya, ini isi aja kuis. Sama. Enggak banyak kok dapatnya.
Cuman Berapa? itu kan ada nilainya dari jawaban semua peserta itu kan. Iya. Apa aja pertanyaannya? Soal film, judul film, apa masuk artinya. Oh, Nama ikan. Iya nggak, Ya, Bang? nanti siapa nama didengerin. Presiden Soeharto? Ya seperti itulah, didengerin lah. Ada ini kan, nanti kita dengeran itu kita jawab, ketik tuh di bawah. Tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, hari apa? Hari Minggu. Nah tadi kan saya isi gini, tadi kan film baru nih Nicolas Cage itu kan, Nicolas Cage. Judulnya apa? Plug of Shadow. Artinya Makan wabah kesedo? plug. Ini aku ketik ya. Oh, boleh. Film ini aku Apa dapat tuh kemarin itu kan juga nonton beneran. Oh, Nih. film itu. Nah, itu ini dapat ini saya hadiahnya. Iya. Terus berapa hari? Berapa hari? Apanya? Ya tadi bilangnya 3 hari, 4 hari mau main film. Bukan, jawaban di itu kuis itu tentang film juga ada temanya. Oh, Sudah aku ketik nih, aku ketik. wartawannya siapa? Copy paste aja. Nah, itu terakhir tuh. Ngerti nggak artinya? Mereka ngerti ini. Iya. Apa itu artinya? Nicholas makan apa? Nicholas makan apa? Apa Nicholas? Ini banyak yang ngechat nih, jadi dia naik. Nicholas makan apa? Nah, ini terakhir nih. Nicholas Flash. makan Nih, nasi padang. flash. Ah, seperti itulah ya. Nanti Bagus. dia nanti ya. Tapi mau makan nasi padang nanti. Iya. Allahu Akbar. Tentang ini juga buku yang berbeda. Bukunya Bang Andi kala itu buku. Bukan ya, pengisian pengertian diajak tentang pengisian arti propaganda. Nah, kemarin udah kuis itu. Dengar-dengar abang sudah sunat katanya ya? Iya, sama kucang. Kemarin ngobrol sama di tempat kucang ya, sudah soal itu. Aturan itu ada ya. Apanya yang dipotong Bang? Bijinya? Iya, di situ semua. Kita kan sunat di situ. Bijinya diambilin? Iya kan, kita semua kan bijinya diambil. Iya kan. Masolang generasi. Aduh. Bijinya yang diambilin. Parah. Kemarin kan di sini juga sama Pak Bang Arif di sini ngumpulkan tentang formalitas. Jadi orang itu dosanya nggak jadi, bilang pengertiannya kan. Dia maha pengampun dan sayangnya. Coba ini Aku nggak lama ya. Nicholas. Udah capek juga aku. Nicodemus. Ya. Ini kan ada penerimaan siswa baru untuk masuk ini Indonesian Idol. Tapi pakai lagu dangdut. Boleh sih. Ya coba satu lirik dulu. 1, 2, 3 lagunya. 1, 2, 3. Kirain ini lagu dangdut masuk ke idol, bisa itu kan? Enggak, dirimu lah nyanyi sebentar dikit kali lah. Coba 1, 2, 3. Aku nggak pandai ya nyanyi, cuman kadang-kadang aja menghibur diri. Jangan ya orang dengar saya. Coba 1, 2, 3. Enggak ada. Hah? Nanti dibilang roh penurut saya. Ya nggak apa-apa, artinya penghuni surga. Coba. Nggak hobi saya nyanyi.
Kadang-kadang waktu ini kan ada waktunya saya nyanyi. Itu pun saya kadang nyanyi sendiri kan, menghibur kan. Nangis sendiri kadang juga. Oh iya, pernah. Aku benar loh, aku jujur ya, kalau soal nangis itu kayaknya tuh pengen terakhir inilah rasanya nangis kan, tapi biasanya masih ada lagi. Iya, ada waktunya nangis lagi. Iya. Nah, inilah mungkin ini sudah kuat jadi. Oh, jadi sekarang nggak bisa lagi nangis. Iya, hatinya udah kuat kan. Tadi Kalau kan sakit lemah. gigi nggak nangis. Nah, tadi kan siapa di tempat Lova ya, tempatnya siapa Pajak, dia ngomong giginya habis ya, banyak nggak giginya? Saya bilang kan yang banyak yang palsunya. Iya. Kampret. Iya benar, yang banyak yang palsunya. Thomas orang. Aduh. Posisinya Bang Andi. Ya cobain aja kan, ada yang banyak, yang pasang banyak. Apa sih gua nggak. Sudah banyak giginya kok hilang katanya dimakan kucing. Kenapa nih kok gigi Kan merontok? tadi kan ngomong gigi kan, iya pas kebenaran kemarin setiap sama dia pakai ini nih. parfum selalu di mulut. Jadi hancur Kemarin pas rontok kebenaran gigi. kemarin kan ngomong sama Fajar, dia kan ketik juga ya, katanya giginya masih banyak nggak? Saya bilang kan yang banyak yang palsu, saya bilang. Iya, dari yang aslinya lebih banyak yang palsu. Itu kalau orang pakai gigi palsu itu bisa makan kerupuk bisa. Bisa, kadang banyak yang orang ngomong itu kan Banyak yang nggak bisa, begini tapi kadang-kadang kalau giginya yang palsu itu digigit. begini. Cuma Iya. kadang dia Tidak nggak bisa mau baca makannya dia. keras-keras ya. Nah, ada juga kalau dia makan itu ya numpuk jigongnya. Jadi iya, sudah habis makan dibersihin, nggak kayak kita kan. Nggak asli nggak seperti asli itu kan, kita makan kan nggak perlu lagi cuci gigi kan. Kalau itu nggak dicopotin. Terus tinggal berapa yang asli, Pak Niko? Tinggal berapa yang asli? Pokoknya banyak yang palsu daripada. Nggak boleh makan permen karet, itu bahaya itu. Tapi jago bersiul kalau gigi palsu itu. Kayak si Udin kan gigi palsu semua tuh si Udin. Coba suruh bersiul, Nikodemus. Bersiul. Nggak bisa. Nggak. Ngelos dia. Hah? Ngelos. Coba. Ngelos. Iya. Coba. Waktu ada gigi pun nggak ini. Lucu juga kawan Niko. Apalagi sekarang ya. Sudah Niko dulu. Katanya belum ambil KTP Bang Andi, umur belum cukup. Belum cukup umur. Iya. Loh. Lu gimana sih kok? Nggak tahu orang pikir seperti itu. Mau ngomong jawab apa? Makanya dia pakai gigi palsu karena belum tumbuh giginya. Oh, pantes. Nah, masih dibawa, belum balik. Iya. Belum. Besar dulu nanti kecilnya. Ya, itu. Dulu umur 11 tahun ini orang mamanya kira perempuan orang ini karena sempat haid 1 kali. Cuman 1 kali. Itu mah bukan hal, itu mah mimisan. Tanya aja. Iya kan? Nah, itu tinggallah. Pernah haid dia sekali. Nah, kemarin Tapi lewat cerita pantat, nih, lewat ini anus. sama Bisul itu. ini Juma sama apa tuh Kepri Riau itu komalnya ya. Jadi saya bilang tuh tentang apa raja-raja agama. Jadi ada saya kirim lewat letter elektroniknya. Pesetnya ininya perikopnya saya bikin cawan dan piala untuk raja-raja agama di bumi ini. Jadi saya tulis ini kan ada satu juru masak yang tidak diketahui. Dia memasak di seluruh masakan yang ada di bumi yang boleh dikonsumsi ya, baik yang minuman, masaknya semua, ya dihidangkannya.
kepada semua raja-raja agama nih, kan bisa dihitung nih ya, sebanyak-banyak apapun bisa duduk satu meja mereka, dihidangkannya semua, habis yang di bumi ini dimasakan semua sama minum-minum. Jadi baik yang halal dan yang haram, kalau kata lainnya kan yang bersih dan kotor kan dicampurin semua. Jadi oleh mereka nih duduk satu meja habis semua dimakannya. Nah kira-kira di antara mereka tuh nanti siapa yang dapat piala dan cawan itu? Yang paling banyak gigi palsunya. Ada yang nggak sabar Gurunda. Bang Ti. Selamat pagi Bang Ti. Kalau kita sekarang lihat itu kan, oh ini orangnya lapar banget ya, apa gimana? Putus surat. Aduh. Siapa dulu Bang Gafur tamunya? Iya, itu Bang Ti sampai typing di bawah loh. Giliran saya gitu katanya. Ya Bang Ti, selamat pagi Bang Ti. Ya, tippingannya tadi di awal, makanya saya naikkan Yesus is God katanya kan. Iya Bang Ti. Lanjut. Silakan Bang T. Bang Ti. Giliran Anda ini. Niko pernah gak ketelan gigi palsu lu? Leh, malah turun. Malah turun. Gimana sih? Niko, pernah nggak gigi lu Enggak, ketelan? malah yang palsu itu malah aku buang, bener. 2 kali aku ini gigi ya, bikin gigi. Katanya dulu penyebabnya karena kamu sering kumur-kumur minyak rem. Enggak gitu. Jadi 2 kali bikin, itu pun dua-duanya nggak ada. Satu tebuk saya buang ya, satunya tinggal tempat makan nih, duduk itu kan lupa. Kan kalau makan nggak enak kan? Nggak enak kalau biasanya kan saya buka dulu. Lupa ambil. Ya lupa ambil. Kedua kalinya aku buang. Iya. Niko, kamu sekarang agamanya apa sih Niko? Nah itulah banyak orang ini ya, jadi aku jelasin, aku di luar semua nama agama ya, bukan aku nggak ngerti, bukan aku nggak percaya agama orang percaya kepada itu, bukannya aku ini ya, itu boleh, itu kan panutan kehidupan mereka, pedoman mereka. Nah kalau aku nggak ya, aku udah ngerti. Jadi kamu nggak beragama? Nggak, dulunya menurut nama saya sudah menerima Roni Kodemus itu, saya keluar dari anggota Sanhedrin, anggota Farisi, anggota Sanhedrin. Ini roh saya nih kan. Apa itu? Iya, ini aku ngomong dulu biar kau jelas. Jadi ada bahasa pengertian itu, bahasa luasnya tentang saya, dokumen saya itu ya. Saya disebut separasi satu. Bahasa Inggrisnya separate one. Ya, jadi dipisahkan dari yang satu, dari member itu keluar. Bang Niko itu ada nubuatnya berarti? Ada. Wih, keren. Halo, Tadi tentang ragi aku jelasin ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ajaran ragi orang Farisi itu tentang tubuh. Memang jangan ikutin ya, seperti memabukkan, bukannya. Tapi gini loh, ini sama kata terlalu itu panjang. kita bukan. Tapi kamu percaya Niko ada Tuhan? Ya saya dinubuatkan dia, ya saya harus menerima itu. Berarti kalau saya nggak menerima dia, saya memberontak. Ya, itu pun saya harus melewati pembaptisan, mengesahkan diri. Kalau saya masih nggak dibaptis, bukan pengikut dia saya. Jadi sekarang kamu menjadi Kristen? Bukan, saya di luar semua nama itu. Orang nggak ngerti. Apa namanya itu? Tapi kamu percaya ada Tuhan? Ada. Saya diciptakan dari hasil kok. Saya terserah lu lah Niko. Iya, dari hasilnya, kita kan dari hasil semua. Ya terus apa? Ada Kamu ujungnya sebutnya nih, hasil itu apa? kan dari. Pak Niko, sebutannya untuk agamamu apa sekarang kamu nyebutnya? Kalau Pak Luga Tambunan itu kan menyebutnya Tritunggal Titanium. Kalau Bang Niko ini apa sebutannya? Aku cukup Elohim Adonai Ehad ya. Panjang ya? Elohim itu, Adonai itu tau nggak? Ehad itu apa? Itu kan ada itunya, artinya. Aku suka kok berdoa sama mereka. Itu yang ahli itu loh, yang belum menerima Taurat. Sama-sama mereka saya. Ada yang sama Kristen, yang ngerti ya, yang benar-benar ngerti ya. Bang Andi paham enggak?
Sering aku berdoa sama mereka. Di KTP Biasanya- tertulis biasanya apa aku- Niko? Di KTP, di Nah, KTP. kalau soal ID udah bosan kan ngomongin orang seperti itu kan, jadi memang harus diisi itu ya ID itu ya. Jadi aku titip nih ya sama adik ipar saya bikin kan, pokoknya terserah kamu mau isi apa agama itu, pokoknya ini nih ya. Itu siapa? Ya, Tertulis di situ. dia kan tahu nih, orang lurah itu tahu nama saya ada di sini nih. Ya ditulisnya Kristen. Ya, bukan inisiatif saya sendiri nih. Oh, saya harus ini. Oh, Kristen di KTP. Ah, ditulisnya gitu. Jadi gini, Kristen gitu ya. Aku cuma dijepret mata, sidik jari udah pulang aku. Nggak banyak ngomong. Jepret matanya pakai karet atau pakai apa? Ketapel. Hah? Ya kan pakai sensor diikat TV ini kan. sensor mata. Oh, loh, aku pikir pakai karet dijepret. Ah, Ya bahasa keren orang yang ngomong difoto kan, kita diambil ininya, dijepret kan. Itu aja. Nggak lama kok saya duduk, cuman ini aja, gigit jari, cek ini di sensor mata. Udah kalau pulang. cara ibadahnya gimana Pak Niko itu? Cara Aku ibadah Pak jarang Niko ya gimana? ke gereja ya, itu pun aku hanya terdorong ya, cuman menghormatinya. Oh, formalitas saja ya. Ada Gereja itu hormatnya. formalitas gitu ya. Eh, Pura-pura lah untuk menghormati gitu ya. menghormatinya, Mm-mm. ya. Nah, kalau Kira-kira seperti itulah formalitas ya, seperti itulah kira-kira ya. ya. Nah, terus Tapi enggak. untuk Pak Niko sendiri ibadahnya caranya gimana, Pak? Wah, ada, saya makanya saya sendirian ini kok ada Nah, waktu ibadah saya. Iya, makanya itu yang aku tanyain. Gimana cara ibadahnya? Ya, ya bagus-bagus aja. Pokoknya kan dia tahu kita di mana. Nah, contoh. Contohnya gini, Hmm. makan aja ya, doa makan contohnya ya. Ah. Aku berdoa begini ya. Terima kasih guru Tuhan saya bilang kan, atas ciptaanmu ya, oleh karena daging ya, merasa lapar dan haus, tetapi memakanan dan minuman kamu di sana tidak pernah lapar lagi dan tidak pernah haus lagi ya. Itu aja. Gitu aja. Ada nggak lama sih, gitu aja ngerti. Kok semoga pencipta tidak haus lagi, Bang? Di sana, kalau kita di sini kan. Bentar kita dulu makan Bang seberapa Niko, pun, Bang Niko, Masih saya lapar, sapa kan? dulu ini. Sudirman, apa yang mau disampaikan, Bang Sudirman? Saya mau Biar nyampaikan cepat, sama cepat. Bang Suma saja. Iya, minta naik tadi. Iya, Terus silakan. apa yang Soal kami, bicara Bang yang Suma saya saja. makan dan minum, ya saya silakan buang sebentar ke dulu. jamban. Iya, sebentar dulu Bang Niko. Halo, Silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Ya, waalaikumsalam. Iya, saya cuma mau bicara Bang Suma. Kebetulan saya tinggal di Papua, Bang. Cuma saya peng beratnya Bang Suma baru bisa naik ini. Saya terima kasih. Itu aja. Oh, hanya itu aja ya. Ya, makasih. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan. Mungkin sebab berat nih Ustaz Arif, sebab ada geronda. Mungkin kalau Kristen temu naik langsung berdoa aja. Ini kebetulan juga sudah mau pukul 2. Aku izin dulu ya, teman-teman. Biar Oh, kasih iya. kesempatan teman-teman Kristen naik, biar doa langsung gitu. Karena ada geronda di sini. Kesian beliau nanti dibambungin. Andi, geronda, aku izin ya. Izin belum turun duluan. Mau istirahat, belum besok kerja soalnya. Ya, Bang Hidayah, makasih. Ya. Makasih Bang Hidayah, suaranya serak itu. Istirahat banyak. Istirahat. Udah berapanya suaraku udah sehat. Terima kasih udah naikin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya saya juga banyak bilang kan, saya ya, kalau nggak tahu, kalau mereka nggak ngerti ya, buku itu bagi saya guru.
Oh, jadi tadi yang disebutkan guru dalam doanya itu buku maksudnya berarti? Bukan, ya buku juga sebagai guru. Guru saya. Jadi saya ngerti baca konsumsi buku itu kan yang bagus itu kan. Kan ada buku ini kan yang baik buruknya itu kan bacaan itu kan. Jadi ya aku ambil yang baik. Kenapa nggak Gitu. coba baca Al-Quran aja Bang Niko? Aku baca ada Oh, baca. banyak lengkap aku apa salinan itu ya. Satu aplikasi aja cukup bagi aku. Mungkin sama semua lah. Ada beda-beda dikit lah. Kadang di ini kan aplikasi kan banyak nih. Kadang berbeda itulah dikit-dikit. Hampir sama lah. Kadang sama kebenaran sama. Nah sudah cocok bener. Nah, apa yang ditemuin kalau pas baca Al-Quran itu apa yang ditemukan? Iya semuanya ya aku kombinasikan zaman-zamannya. Ya aku kombinasikan. Ya aku susun rapi-rapi dulu ya. Yang gini kan ini. Yang itu aku cari dulu di mana. Ketemunya di sini. Ya. Butuh waktu juga sih nyusunnya. Berarti udah nggak percaya sama Yesus Tuhan ya? Ya terserah deh kalau ngomong itu dia kan aku ngomong itu kan dia satu guru saya bilang kan. My master, my teacher. To be Iya, kalau one master father. iya, teacher iya. Ya to be one father. Itu aja. Iya, tapi Terserah kalau kamu. baca Dia bukan Al-Quran Tuhan, kan terserah. ya kalau baca Al-Quran kan di dalam Al-Quran Nabi Isa bukan Tuhan. Iya jelas kalian begitu. Nah, benar apa Bukan salah kalian. itu? Hah? Benar apa salah? Aku nggak tahu ya. Aku ngomong Katanya salah tadi nanti. bener. Aku ngomong salah nanti ini. Itu tergantung kalau kamu ya. Bagi aku konsumsi saya sendiri itu benar aku benar. Aku punya pilihan netral aku. Aku makanya banyak ngomong sama orang. Aku nih nyisir rambut belah tengah. Jadi nggak berat sebelah. Belah tengah ya harus belah bisa tengah ya. menilai. Bisa menilai lah kira-kira bahasa orang dulu kan. Aku diajarin orang di bahasa dulu. Ya berarti kalau Anda mengatakan belah tengah itu memang ada filosofinya gitu Bang Niko ya. Iya ada. Oh iya. Bentar ya Bang Niko ya. Kita sapa tamu ya. Bang Namin, selamat pagi. Wih, hilang. Bingung juga nih mau ngobrol kayak gini. Waduh. Parah nih. Aduh. Banyak aku bukannya apa ya? Aku bukannya sombong ya. Kadang mau ditarik ini, mau ditarik aku sama yang pas buka ini kan teman orang luar kan. Ditarik orang kemana? Amerika. Dimasukin di kata orang di jambak gitulah bahasa kita kan. Aku tolak, aku chatting, aku hanya di chatting aja. Udah ngerti deh. Ya kalau dalam Islam kan tanpa paksaan Bang Niko. Hah? Dalam Islam kan tanpa paksaan untuk apa? Maksudnya masuk Islam. Ya ditarik itu ditarik kemana maksudnya? Iya. Kalau enggak aku enggak tahu kalau yang lainnya ada yang maksa, ada yang enggak. Itu yang enggak yang itu yang harus pilih apa? Yang bagus itu. Enggak ada maksa. Pak Di Baal. Gimana nih Pak Di Baal? Nih. Pak Niko nih. Wah, stres aku. Sikretisme namanya dia. Aduh. Tapi dia percaya Yesus Tuhan kok dari narasinya. Kristen lah. Makanya ini kalau Pak Luga kan punya apa Tritunggal Titanium, makanya kan kita harus tanya juga kalau Pak Niko itu gimana gitu pemahamannya atau keyakinannya seperti apa itu. Panjang ternyata ya Pak Niko ya. Kenapa nggak masuk Kristen aja? Kalau dibilang Kristen, saya identik dengan situ, Pak. Oh iya, berarti Kristen lah. Jangan ragu-ragu. Bukan. Aku bukan. Karena Kristen itu kan suatu nama agama. Bukan, aku di luar semua agama. Kalau ngikutin dia, iya. Kadang orang ngomong kan, ya Kristen itu pengikut, kan? Iya. Ya, banyak seperti itu. Tapi aku di luar ini. Di luar nama agama. Iya, Kristen lah artinya ya. Iya, orang berpikir seperti itu. Identiknya kan nyangkut apa? Arahnya ke Kristen. Tapi saya cukup ngomong di luar. Kan bingung orang kan.
Iya bingung lah Pak. Iya makanya Pak Niko tahu Yesus kan dari Pak Niko tahu Yesus kan dari Bible kan. Iya. Tahu Yesus dari Bible kan? Iya, bukan dari Bible aja. Makanya tadi kan aku kombinasi jadi. Jadi mereka pun yang ahli Taurat ya banyak aku orang ini. Iya, memang. Dia ngerti kok dengan aku ngomong. Memang seorang Kristen tuh akan bingung dengan dirinya sendiri gitu. Dia siapa mau disembah gitu, pasti dia akan begitu. Pasti akan begitu. Makanya dia untuk mau ngaku Kristen pun dia bingung. Saya ini pengikut Yesus atau tidak gitu. Mengikut Yesus dibilang tidak gitu kan. Maka salah satu dari mereka siapa itu yang seperti bilang ini. tidak itu Pak? Mereka yang bilang tidak mengikut Yesus tapi Kristen. Ya Anda kan tadi mau percaya Yesus Tuhan. Iya. Tapi tidak mau dikatakan, Yesus Kristen kan begitu. Ya begini ya. Betul berarti saya. Tidak ada Pak. Dia mengatakan, aku ikutlah aku beragama Kristen. Makanya dia mengecam. Dia kan mengecam agama Farisi dan Saduki itu mah. Iya orang ininya. Ustaz Tata betul ini. Kan? Dia hanya mendirikan rumah di atas batu karang yang kuat. Dia aja mengecam kok ini orang Farisi dan Saduki. Makanya ragi Farisi itu kan tentang tubuh. Tapi kalau kata Kristen itu, Pak Niko tahu nggak sih Kristen itu apa? Ya tadi kan saya bilang arti Kristen kan pengikut. Nah, Pak Niko mengikuti Yesus nggak? Ya iya. Ya Kristen berarti bukan. Loh. Ya, bukan. Loh Kristen apa? Aku di luar semua agama. Kristen kan pengikut Kristus. Artinya mereka ngomong itu kan Kristen itu pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Ya dia lah. Siapa? Ya pura-pura nggak tahu lagi. Yesus, ya udah Yesus lah. Nah, Pak Niko mengikuti Yesus enggak? Ngikut. Ya berarti Kristen. Bukan, Kristen nama agama. Kalau bukan nama agama, iya saya Kristen. Aduh, memang. Jadi fenomena sekarang ini memang Kristen itu malu untuk mengakui dia seorang Kristen.